dari rombongan Borsatu, bermaksud untuk men-sharingkan cerita yang sedikit bikin pusing. Taufik Hidayat, atlet badminton, mainnya pasti pakai sepatu. Yuk teman-teman, kita nonton. Alkisah Senin malam di Borsatu. Mari kita saksikan di TKP. Akhirnya selesai juga deh. Ini kan hari Senin. Jam berapa ya ini? Wah, ini sih waktunya oikos. Mau pulang ke rumah, udah gak nututin. Udah deh, aja lewat handphone. Kok sinyalnya ini? Sinyalnya jelek. Waduh, kelempar nih. Ya, kelempar. Ini gimana ya caranya rename ya kalau sudah di dalam ya? Devon, apa? Coba ini lo tolongin mama, ini gimana caranya kalau mau rename? Ini kan kayak gini, pindah ke sini, ya kan? Terus kanan bawah gini, terus dibantu sama ini, head, tulis, dan terkongkak, terus udah. Nah, tinggal ke kanan ya? Iya. Oke deh, makasih ya. Iya cek, ini saya ada laptop mati, saya mau benerin. Bisa nggak ya dibenerin ya? Mati total, nggak bisa ngapain. Oh ya, nanti harus dicek dulu ya cek. Saya minta sejam ya. Saya sejam lagi saya ambil ya. Udah selesai kan? Gak bisa ya cek. Lo harus bisa, masa nggak bisa? Gini aja masa nggak bisa? Harus seharian cek, kudu ditinggal. Oh, nggak bisa. Saya mesti mau pakai ini. Cepetan kerjainnya. Masih teknisinya suruh cepetan, bilangnya cepetan. Tanyakan dulu ya, Iya, bisa nggak? pasti bisa. Bisa ya cek ya? Bisa kan? Pasti bisa. Gak bisa cek, Masa nggak teknisinya bisa? bilang ditinggal. Tinggal. Takutnya kerusakannya banyak, jadi mesti dicek dulu. Oh, sejam aja lu cek, masa nggak bisa sih? Iya gak bisa. Oh, kok apa ini pelayanannya kok lama ya? Terus Maaf, jadi Cek. Aduh Tuhan, hari apa ini? Kayak hari ini aku siap kok ya, rasain nggak siap, semuanya bikin marah, pusing aku. Hari ini pelajaran apa ya? Curiga aku hari ini pasti pelajaran ini seputar-putar ini lagi. Sabar, Dona sabar. El pakai baju ini mau nilai zoom habis nilai zoom ini nilai zoom itu sekolah El pinter El lihat TV di depan ya TV Ibu atau El main sama Vito ya mau main oke Mami finish bye. Ada kucing, bulunya halus. Dikirimnya dari Afrika. Setelah berjuang, akhirnya mereka lulus. Mari kita dengar cerita mereka. Pertamanya sebenarnya berat untuk ikutnya karena
hari Oikos itu bertepatan dengan hari sel di komunitas tempat saya bernaung. Namun kemudian karena didorong oleh teman-teman senior yang menguatkan untuk ikut, akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftarkan. Ya, sebelumnya saya sudah mengikuti kelas ME dan pemuritan online, jadi kalau tidak diteruskan ke Oikos itu kok saya merasa ya nanggung gitu ya, eman-eman begitu. Adanya keinginan untuk belajar lebih banyak tentang Kristus. Karena saya semakin penasaran setelah mengikuti kelas ME dan pemuritan, yang mana 2 kelas itu sudah banyak menambah iman saya dan pengetahuan saya lebih lagi. Jadi saya semakin penasaran bagaimana sih nanti materi-materi yang dibawakan di kelas Oikos seperti itu. Saya jadi semakin mengerti tentang beberapa hal-hal yang penting di dalam kita melayani Tuhan, terutama sebenarnya yang paling menyentuh untuk saya itu adalah karena Tuhan memberikan pendamping dan juga teman-teman kelompok yang luar biasa. Sebelumnya saya sudah sering sekali bergabung dalam satu kelompok yang punya pendamping dan juga punya teman-teman kelompok. Tapi mungkin kalau mau dibilang baru kali ini saya merasa bahwa kelompoknya kita itu kayak sangat solid. Even saya termasuk ikut Oikos itu kadang-kadang juga jaringan sering bermasalah dan juga kadang-kadang nyambi-nyambi sambil sel, sambil juga dengerin Oikos, kadang-kadang mesti dengarkan siaran ulang. Tapi yang saya rasakan selama ikut Oikos ini ada banyak sekali hal-hal yang menguatkan saya. Saudara-saudara baru, keluarga baru di kelompok saya juga saya dapat pengetahuan materi yang tentunya itu meneguhkan iman, juga menjadi satu modal untuk pelayanan saya ke depan. Terutama mengenal tentang Kristus dan bagaimana menjadi murid Kristus. Salah satu contohnya adalah saya jadi semakin mengetahui bahwa setiap pribadi dari kita itu memiliki karunia yang harus semakin digali terus lagi dan dikembangkan yang berasal dari Tuhan. Halangan yang paling besar sebenarnya untuk ikut Oikos ini dengan lebih fokus itu ya karena sebenarnya hari Senin itu tabrakan dengan hari sel di komunitasnya kami. Dan salah satu komitmen yang harus diambil atau dilakukan waktu masih masa pandemi, di mana kita sel masih versi online, itu mungkin tidak masalah. Tetapi pas masuk Oikos ini, kita sudah perpindahan dari online ke offline, sehingga sebenarnya bagian yang paling sulit bagi saya itu adalah di saat kadang-kadang di sel mesti tugas bawa firman ataupun tugas worship leader, terus kayak masih mesti harus ikut juga pengajaran di Oikos. Nah kadang-kadang kayak cukup bingung juga karena berada di 2 tempat yang bersamaan dengan dituntut dengan fokus yang sama. Saya alami adalah waktu ya, bagaimana juga terkadang hari Senin itu saya harus mengorbankan agenda-agenda yang lain untuk bisa komitmen menimba ilmu di kelas Oikos online ini. Seputar teknis dan seputar anak-anak yang ada di rumah saya. Namun hal itu tidak menghalangi saya untuk tetap semangat mengikuti kelas ini. Salah satu contohnya adalah kecapean dan kesusahan dalam membagi waktu karena saya masih kuliah. Jadi setiap pulang kuliah saya masih harus kerja kelompok dan mengerjakan tugas sehingga waktunya semakin terpotong jika saya mengikuti kelas online. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu. Sebenarnya teman-teman kelompok sih dan pendamping, terutama pendamping yang mendampingi kita di grup kelas dan juga pendamping yang menguatkan dan mengingatkan selalu untuk kerja LD.
bagaimana mereka punya kesabaran, keteguhan untuk terus mengingatkan, tidak pernah berhenti untuk percaya bahwa kita sebenarnya bisa dan terus menyemangati kita. Di BOR ya, waktu di BOR itu kita di kelompok 1 itu mengalami nggak ada yang namanya sungkan-sungkan, bisa lepas, saling sharing, dan juga materinya saya mendapatkan bagaimana menjadi seorang pelayan Kristiani yang seharusnya, yakni melayani Allah itu dengan kesungguhan hati sebagai persembahan, bukan di dalam perbudakan, karena telah terlebih dahulu Tuhan itu mengasihi bahkan mengorbankan dirinya untuk saya. Saya juga bertemu teman-teman Emmaus dan pengajaran yang sangat menarik. Di mana saya sangat bersyukur saya bisa mendapatkan kelompok yang sangat mensupport saya, yang mana mereka mengerti bahwa saya adalah murid yang paling kecil, tapi mereka sangat benar-benar mensupport dan membimbing saya, baik dari teman-teman kelompok maupun juga pembina kelompok saya. Mereka sangat-sangat welcome dengan saya, sehingga saya benar-benar merasa nyaman dan saya merasa saya benar-benar mendapatkan keluarga baru di kelas SEP Oikos online tahun ini. Salah satunya saya semakin menyadari tentang panggilan yang Tuhan taruh dalam diriku, tentang bahwa Tuhan tuh sudah membekali dengan begitu banyak talenta dan kemampuan, dan itu kayak semakin meneguhkan saya untuk apa yang saya harus lakukan untuk membalas semua kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidupku. Rendah hati, belajar untuk rendah hati, juga belajar untuk bagaimana berjuang membuahkan buah-buah roh di dalam hidup sehari-hari. Saya tidak mudah panik lagi, tidak murung, karena saya bertemu banyak teman-teman selama di kelas ini. Saya menjadi pribadi yang jadi tidak khawatir-khawatiran lagi, yang mana saya lebih mengandalkan Roh Kudus dan menjadi pribadi yang tidak membatasi karya-karya Roh Kudus di dalam hidup saya. Sebenarnya enggak sih, karena kalau saya nggak ikut Oikos, maka saya pasti nggak akan ketemu sama teman-teman kelompok yang luar biasa, pendamping-pendamping yang luar biasa, yang menguatkan dan juga sangat memotivasi. Teman-teman yang bisa diajak untuk berbagi, sekalipun saya berada di luar pulau, berbeda dengan mungkin sebagian teman-teman yang ada di dalam kota Surabaya, yang mungkin kayak bisa hangout sama-sama, tapi saya sungguh bisa merasakan kasih, ketulusan, dan kebaikan yang dibagikan bersama-sama dalam kelompok ini. Ya tentu nggak menyesal, tentu sangat bersyukur bisa ikut kelas Oikos ini. Membuat saya banyak-banyak bersyukur dan tidak menyesal mengikuti kelas ini. Jawabannya tentu tidak, karena di kelas ini saya benar-benar mendapatkan hal-hal baru, pengetahuan baru, dan tentunya semua hal itu saya yakin sudah direncanakan oleh Tuhan, jadi saya tidak pernah merasa menyesal untuk lanjut ke kelas ini. Mungkin kalau saya bilang, dulu saya juga ada di posisi yang ragu, sama seperti teman-teman yang ragu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh punya 1001 macam cara untuk meneguhkan setiap langkah kita. Jika SEP itu adalah bagian yang telah Tuhan tentukan buat kita, maka Tuhan tuh pasti akan mengirimkan pertolongan-pertolongan yang akan menguatkan kita untuk kita betul-betul mau join di kelas SEP ini. Dan saya percaya bahwa siapapun teman-teman yang saat ini sedang ragu, semoga Tuhan terus meneguhkan teman-teman. Saya mau sampaikan bahwa kelas SEP ini betul-betul banyak sekali membawa saya pada pengenalan akan Kristus yang benar, yang meneguhkan hati. Juga di dalam BOR itu saya menemukan banyak teman seperjalanan Emmaus yang mensupport,
Dan bukan hanya itu, tapi juga materi-materinya itu seringkali kok ya selalu tepat begitu dengan disposisi batin yang sedang down atau sedang bergumul, itu selalu mendapat kekuatan. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu-ragu atau menunda-nunda, mari segera ambil keputusan untuk belajar di SEP supaya kita semakin menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, setia, menjadi evangelizer yang efektif. Semuanya untuk kemuliaan Allah, karena terlebih dahulu Allah sudah mengorbankan segalanya, bahkan putranya yang tunggal, untuk keselamatan kita. Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk mengikuti kelas SEP ini, karena kita akan menimba banyak hal-hal yang menyegarkan jiwa. Nah, saran saya untuk teman-teman yang masih ragu atau masih menunda-nunda ikut kelas SEP, jangan nunda-nunda dan jangan ragu-ragu lagi untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti sebenarnya Tuhan tuh pengen membuat karya-karya apa melalui kalian. Jadi langsung ikutan dan langsung daftar. Sekian dari aku, terima kasih, God bless you. Nah, sudah dengar kan? Sekian sharing dari kami. Si Jojo lagi baca koran, berita dari Papua Nugini. Ayo anak-anak Tuhan, ayo. Jangan lupa kita saling melayani.